Udah. Ya. Oke. Selamat sore. Salam Fitech by Miner Crypto. Hari ini kita akan kasih review ya. Saya akan kasih review terkait VGA kiriman bro inisial H dari Sidoarjo kalau nggak salah. Beliau ada Nitro Plus FX 580 4GB. Kondisinya short. Sebelumnya sudah pernah di servis dengan kondisi informasi terakhir dari yang bersangkutan, kondisinya jalurnya masih short ya, diangkat masih short. Kita akan coba cek ya. Ini kebetulan saya udah cabut ya. Ini MOSFET-nya saya udah cabut, kapasitornya juga saya udah cabut ya. Nah, sekarang kita coba cek ya. Setelah dicabut jalurnya masih short nggak? Nah ini kalau kondisi komponennya masih ada, kita nggak bisa pastiin ya. Ini kita cek jalur ya. MOSFET-nya saya udah cabut ya. Kondisinya setelah dicabut komponen, jalur udah nggak short ya. Jalur udah nggak short. Fuse juga saya udah ganti ya. Ini fuse-nya saya udah ganti. Hasil pengecekan komponen 1, 2, 3 ini problem short. 4, 5, 6 ini MOSFET-nya lemah. Nah, dengan kondisi seperti ini ada 3 yang short ya. Luar biasa banyak nih. Nah, ini satu PR ya, kita harus cek lagi jalur yang lain ya, pastiin semua jalur nggak ada yang short ya. Kita cek di IC GS 7103 ya. GS 7103. Ternyata ada komponen lain yang short ya. Ternyata ada komponen lain yang short di IC GS 7103. Kalau di BIOS-nya sepertinya BIOS-nya normal ya, nggak short ya. Nah, komponen ini disebabkan short dari mana gitu ya. Nah, kita masih root, kita masih hilangin ini short jalur. Pertama kita angkat komponen yang bersangkutan. Kalau nanti masih short, kita harus cari. Biasanya pengalaman saya, kalau komponen ini short, dia terkait dengan IC 81162. Ini kalau kita lihat di datasheet, dia semacam power balancing pass ya. Nah, jadi dia bekerja sama dengan si PWM ya, PWM untuk bisa bekerja sama dengan si MOSFET. Kondisi seperti ini, setelah nanti IC 8116-nya dicabut, kita ukur masih short nggak. Kalau nanti ternyata shortnya hilang, problemnya ada di 81162, bukan dari IC 7103-nya. Nah, kondisi saya memang agak curiga ya. Agak curiga di satu komponen juga, ini VRAM-nya di tengah sini. Ini agak gosong ya. Ini agak gosong, jadi lebih aman. Mungkin sebelum nanti dikasih tegangan, kita harus cabut dulu ya VRAM-nya ya, mastiin
jangan sampai ini penyebabnya. Karena kalau kita root jalur tegangan, ini dia bermain dari power PCIe yang riser ya, bukan dari power yang di atas. Dia dapat tegangannya itu dari power PCIe riser. Nah, power PCIe riser termasuk apa? Termasuk ini, termasuk tegangan untuk si VRAM. Jadi kalau kita kasih power di sini, dia akan ada nilai 12 volt 1 ya di sini. Jadi kondisi VGA seperti ini, lumayan banyak ya komponennya yang problem ya. Ini ganti semua 6. Kalau di sini biasanya ya, karena ini berhubungan dengan PWM, kita cabut, hilang shortnya, kita harus ganti 81162 berikut sama PWM-nya. Satu set ganti biar yakin, biar nanti pada saat pemasangan atau tes tegangan nggak ngalamin masalah ya, misalnya short lagi, putus lagi, rusak lagi gitu. Nah, jadi kondisi VGA ini memang kalau diservis agak lumayan ya biayanya lumayan. Kalau dari fisik kita bisa lihat ini satu bermasalah. Mudah-mudahan dia nggak ngerembet ya. Kalau dia sampai ngerembet teman-teman lain, ya lumayan mahal biayanya. Tapi intinya dengan kondisi seperti ini, jalur setelah komponen dicabut, jalur aman ya, shortnya hilang. Tadinya ini short di 3 komponen ini short. Jadi untuk kondisi seperti ini ternyata ada IC 7103 GS 7103 short juga. Nah, jadi kita mesti beresin semua yang short baru boleh nanti kasih tegangan. Sebelum jalurnya rapi, sebelum jalurnya hilang dari short, jangan coba untuk kasih tegangan ya. Anda akan masalah nanti. Komponen yang baru Anda pasang akan rusak lagi. Jadi untuk VGA seri RX580 Nitro Plus dari Sidoarjo ini kondisinya memang rusaknya nggak ringan ya, cukup banyak komponennya yang mesti kita bisa ganti. Saya agak khawatir dengan biaya yang mahal, karena di sini ada VRAM yang gosong. Nah, kondisi seperti ini mengkhawatirkan ya, bukannya apa-apa. Kita servis, lihat-lihat orang, lihat-lihat kondisi ya, jangan sampai mengecewakan orang. Yang penting kita udah ngomong pahit dulu kondisinya. Ini VGA kalau untuk diservis akan biayanya lumayan. Agak khawatir kalau nanti repeat problem dia bisa kecewa, karena kita udah beresin permasalahannya, udah jalan, udah display, tapi nanti setelah pemakaian 1 bulan 2 bulan problem lagi, mungkin dari yang lain, dari chip atau dari, karena biasanya kalau X-Shot ini ya kita harus yakinkan penyebab utamanya dari mana. Berhubung karena ini sudah saya tangan kedua, mudah-mudahan chipnya masih bagus. Nanti juga saya minta klarifikasi ya, mungkin ya, sewaktu VGA ini hidup dia menggunakan power supply apa, berapa watt, karena penting ya sebelum kita kerjain. Jangan sampai nanti setelah penggantian part semua dengan biaya mahal, yang punya setuju kita kerjain, work berhasil, ternyata pakai sebulan 2 bulan repeat problem. Nah, kondisi-kondisi gitu memang kita harus jaga ya, jangan sampai nanti jadi beban buat si pemilik. Dia udah keluar uang, ternyata memang kondisi VGA-nya yang rusaknya rentetannya lumayan banyak ya. Nah, kalau Anda bermain short, terutama teman-teman teknisi ya,
Nah, pastikan sebelum Anda main kasih dia tegangan, pastikan semua jalurnya sempurna dulu. Jangan sampai masih ada yang short, ada kasih tegangan. Agak khawatir bisa ngerembet ke yang lain-lain. Jadi kalau Anda bermain short, jangan terlalu banyak kasih tegangan. Anda cukup pakai multi, pahami cara kerja multi untuk mengukur apa? Mengukur jalur pada rangkaian. Nah, jadi untuk VGA yang bro yang ada di Sidoarjo, karena kebetulan beliau ada ngeset. Nah, ini saya nanti sebentar upload kondisi VGA-nya. Memang kerusakannya agak banyak ya. Short di MOSFET, baru short di belakang di IC 7103. Penyebabnya biasanya dari 81 IC 81162. Nah, nanti ini saya cabut. Kalau dia hilang berarti di sini aman jalur. Nah, untuk VRAM yang ini kita mesti cabut ya VRAM ya, biar lebih yakin ya. Karena ini kondisinya gosong ini, dia agak coklat warnanya. Nah, jadi kalau Anda bisa lihat nih kondisi fisiknya kurang meyakinkan ya. Nah, jangan sampai nanti ini penyebab shortnya gitu. Review terkait dengan VGA bro yang ada di Sidoarjo seperti itu. Nanti setelah Anda nonton, Anda bisa mesej saya tahapan-tahapannya yang saya mesti kerjakan. Saya mesti cabut ini karena di sini problem. Tentunya nanti saya kasih rinciannya kurang lebih setelah pengecekan. Tapi yang jelas ini VGA biayanya nggak akan murah karena di sini udah bermain di VRAM. Kita servis sebenarnya agak high risk. Anda pertimbangkan dengan matang ya. Ini sebenarnya agak high risk karena X-Shot. Agak khawatir kalau nanti dia ngerembet ke VRAM, ke chip. Karena kondisinya saya udah tangan kedua. Awalnya saya nggak paham mereka cara, tiap teknisi punya metode beda-beda ya. Jadi kita positive thinking, semoga masih kondisi chipnya normal, bagus, baik ya. Kadang ada juga problem setelah dicabut semuanya, jalur sudah normal, kita pasang ya, kita pasang komponen baru, kita kasih tegangan karena ini dia root jalurnya lewat power PCIe ya. Jadi nanti kita jangan kasih power yang atas, kita kasih aja power yang di bawah. Kita kasih power yang di bawah, kita ukur. Kalau dia nanti short lagi, jalurnya short lagi, yang di sini short lagi, itu berarti masih ada jalur yang short. Ada kasus-kasus seperti itu di beberapa VGA, ada yang seperti itu, tapi ada juga yang enggak. Cuman kalau kondisi VGA yang seperti Agan punya ini, saya agak khawatir kejadiannya akan seperti itu ya. Karena luar biasa di sampai 3, biasanya 1 apa 2. Nah, di sini short, di sini lemah. Nah, karena ini dia berhubung dengan PWM, jadi kita harus biasakan kalau ini problem, nanti kita satu set ganti sama 81002. Mungkin reviewnya untuk yang VGA bro yang ada di Sidoarjo seperti itu ya. Nextnya nanti kita akan bedah kasus ya, terkait VGA HIS. Nah, HIS ini penyakitnya sama semuanya, short. Tahu dari mana short gitu kan? Kita coba saya kasih nanti. Kita akan bedah karena banyak teman-teman yang mining pakai VGA ini ya. Nah, kondisi seperti ini short. Jadi sampai kapanpun ini VGA nggak akan display ya, kondisi seperti ini. Nah, ini short halus seperti ini, penyebabnya biasanya dari belakang sini 81162, biasanya seperti itu ya. Proses pengerjaannya biasa, ini kapasitor cabut, semua komponen cabut, 81162 nya cabut, ukur jalur tanpa komponen
jalurnya sempurna enggak. Kalau jalurnya belum sempurna, saya kasih tahu Anda tipsnya supaya jalurnya jadi sempurna. Kita bermain di nilai resistansi. Supaya apa? Supaya nggak short. Supaya short jalurnya hilang. Jadi ini ada lumayan banyak ya his ya. Ini baru sempet, sekarang kita main di his. Sebelumnya sama. Short sama. Jadi nanti saya akan kerjain sampel satu video aja ya, karena ini problemnya sama ya, nanti Agan bisa lihat cara penanganan his kalau short seperti apa ya. Nanti setelah bermain di his saya akan masuk ke power color, karena di power color banyak sekali, kebetulan teman-teman baru datang juga bawa lumayan banyak power color. Untuk saya rakit kemarin sempat off berapa hari karena kita ngerjain rakit rig 2 harian sampai 3 hari, 2 hari kerja, sehari istirahat karena bener-bener all out sampai pagi ketemu 2 hari. Jadi kondisinya power color ada lumayan banyak, tapi yang paling penting nanti di power color saya akan kerjain yang pendingan 7 bulan lalu ya. Pendingan 7 bulan lalu itu ada Red Devil power nggak masuk. Beberapa VGA yang kemarin teman-teman bawa juga banyak kasus power nggak masuk. Jadi nanti kita akan bedah kasus untuk yang Red Devil. Kalau nanti sama ya pengerjaannya untuk Red Devil, kita akan bongkar bagian powernya semua, cek ulang. Kalau nanti ternyata setelah pengecekan ternyata bagian powernya nggak bermasalah ya, bagus semua. Tetap power nggak masuk, saya akan rapihin ya. Mohon maaf kepada bro yang udah nunggu lama, jadi kita akan kirim balik ya, kasih kondisinya memang VGA-nya saya nggak berani bilang chipnya problem atau apa, tapi intinya powernya saya nggak ketemu problemnya di mana. Mungkin nanti ada tempat atau Agan yang bisa bantu servis lagi, Agan boleh coba ya. Namanya kita ikhtiar ya, berusaha cari jalan yang terbaik. Nah ini pendingan udah 7 bulan, nanti kita bedah kasus. Power color yang dari Semarang ini ada 4 GB 570, memorinya Elpida ya, saya ingat beliau dengan inisial S ya, S apa V gitu saya lupa. Jadi dia udah pernah bawa nih ke servis, ke tempat servis. Hasil pengecekan dari tempat servis sebelumnya VRAM memang agak curiga ya, di sini agak gosong nih VRAMnya, agak hitam. Nah, nanti kita coba buka ukur biar Agannya bisa tahu ya pasti. Tapi tentunya nanti kerjainnya berdasarkan antrian ya, sabar ya, karena ini udah 7 bulan saya nggak enak sama orangnya, udah WA-in terus. Saya harus beresin nanti setelah kerja his selesai, baru nanti kerja Red Devil ini. Ada juga Red Devil dari Bali, dia udah nanya, tapi nanti bagian power color banyak memang, kebanyakan memang problemnya di bagian powernya nggak masuk. Jadi review untuk yang bro yang ada di Sidoarjo, VGA-nya seperti itu. Kalau yang untuk yang 1080 Ti dari Jambi inisial G, ini kalian saya ukur ya. Ini dari awal saya agak curiga ini kapasitor yang VRAM warnanya udah coklat ya, ini masih bagus, ini udah hitam. Jadi ini sewaktu hidupnya ini panasnya luar biasa mengakibatkan si kapasitor jadi sampai berubah warnanya. Nah, setelah saya ukur, kita boleh ukur ya di sebelah sini banyak, kita bebas pilih salah satu ya kapasitornya. Nah kondisinya VRAM-nya short. Dengan kondisi VRAM short seperti ini, biayanya nggak akan murah, apalagi sekelas 1080 Ti ya, DDR5X
Jadi ada 11 lagi. Nah, dengan biaya yang cukup mahal, saya saranin buat bronya, nah, coba pikir-pikir ya, di keep dulu, nanti harga viram murah, baru coba benerin ya. Nah, kondisinya kalau kita lihat fisik, ini warna udah berubah. 1, 2, 3, 4, 5, ini warnanya udah agak berubah ya, beda ya. Beda dengan warna yang aslinya secara fisik ya. Tapi lebih detailnya dibuka, diukur. Kalau short di viram penyebabnya bisa 2, dari chip atau jalur. Nah, kalau dia dari sendiri, dari dirinya sendiri, ini dicabut nanti salah satunya yang warnanya beda-beda terutama ya. Yang udah warnanya kepanasan agak pasti beda ya. Kita bisa lihat nanti warnanya udah agak beda, chipnya diangkat. Kalau diangkat shortnya hilang ya 50-50. 50-50 bisa kita coba ganti, dia jalan enggak. Tapi kalau asumsi saya dengan kondisi short seperti ini, agak khawatir kalau cuma satu yang rusak ya. Ini biasanya dia jemaah ini. Kalau modelnya short jemaah. Atau bisa juga dari chip. Jadi nanti ini diangkat semua, shortnya nggak hilang. Nah, itu ada saya temuin di beberapa kasus, chipnya saya angkat, baru shortnya hilang. Nah, jadi kondisi seperti ini boleh dikategorikan kerusakan berat. Kenapa kerusakan berat? Karena cost atau biaya yang dikeluarkan nggak murah, mendekati harga PGA baru. Jadi coba nanti akan lihat videonya yang di Jambi. Coba pikir-pikir ya, budgetnya Agan berapa untuk servis ini, dan kita harus berpikir pahit ya, bila nanti repeat problem segala macam, jangan saling salah menyalahkan. Nah, jadi proses kerjanya Anda bisa lihat seperti apa yang nanti kita upload ya. Tapi dengan keadaan seperti ini, menurut saya ya agak high risk Anda bermain dengan uang besar, karena ini VGA nggak murah ya spare partnya, apalagi kecuali main di bagian power. Kalau main di bagian power, PWM nggak terlalu mahal biayanya, tapi kalau udah main di seputaran viram, apalagi berhubungan dengan short ya, nah ini nggak akan murah biayanya. Kalau kondisi fisik, PCB bagus, komponen pendukung bagus, nggak ada yang copot ya, nggak ada yang copot segala macam. Boleh dibilang kondisinya sempurna ya, nggak ada yang gosong. Cuman nanti lo yang ada di Jambi coba lihat video saya, kasih komentar atau bisa kirim message ya. Message saya saranin Anda coba, karena handphone saya mati, layarnya saya lagi order ya, pecah layarnya. Coba nanti agannya add Telegram, bisa message saya di Telegram ya, karena saya bisa buka lewat komputer ya. Agan coba add saya dengan nomor yang sama tapi di Telegram ya, atau di Topet di chat. Kebetulan yang di Topet untuk link servis PGA dihapus karena ketentuan dari Topet, mereka nggak terima mereka nggak memperbolehkan adanya penjualan jasa ya, hanya terkait dengan jual barang. Nah, jadi teman-teman yang PGA-nya udah selesai, saya ada bikinin link baru. Saya kasih nama dus gitu ya, supaya apa, kalau saya kasih nama VGA, tahu-tahu nanti orang lain check out karena harga murah, nah saya jadi masalah. Jadi saya bikinnya pasti dus, pokoknya yang orang nggak tertarik dengan harga segitu ya. Kalau nanti kayak punya Agan gitu ya, kita mau balikin, nah nanti saya kasih judulnya mungkin unrepair. Pokoknya yang judul yang belakangnya ada namanya, misalnya unrepair bro siapa, unrepair pesanan siapa. Jadi karena link yang untuk jasa dihapus, saya dapat email kemarin, cepet cek lihat terkait dengan jasa-jasa udah nggak boleh ya. Jadi saya kasih ulasan sedikit. Jadi untuk yang 1080 Ti sementara saya nggak bisa kerjain dulu nih karena costnya mahal. Bermain di VRAM DDR5X nggak gampang. Kita mesti apa ya, beli satu set pasang. Kalau saya bantu pasang masih bisa, nggak masalah.
Tapi kalau untuk ngukur memang ini kendalanya terlalu rapet ya. Ekstra hati-hati. Walaupun Microsoft Digital saya udah nyampe, saya bisa kerja untuk DDR5X, tapi memang antrian segini banyak, saya prioritasin buat VGA yang DDR5. Dan mereka juga duluan datang ya, karena kan baru 2 mingguan ya. Jadi memang antrian saya lumayan banyak. Nah, jadi saya prioritasin yang udah lama-lama dulu. Dan memang kebetulan saya banyakkan servisnya yang teman-teman mining ya. Jadi saya beresin yang 8 GB dulu karena nambangnya masih lumayan bagus ya. Yang 4 GB mohon sabar. Saya coba cari waktu bisa ada lebih-lebihan, nanti saya pelan-pelan rapihin juga yang 4 GB. Nah, kebetulan ini yang HIS yang 8 GB semua ya, 8 GB. Nah, nanti Asus udah bedah kasus terkait short Sapphire, udah kita bedah kasus. Nah, nanti yang untuk HIS juga kita akan bedah kasus supaya agan-agan yang di daerah atau yang selama ini masih bingung cara ngerjain VGA short. Kita akan, karena tiap-tiap merek unik ya cara penanganan, tapi komponennya sama, cuman caranya aja sedikit yang berbeda. Cara kerja sama, Anda buka bagian power, ukur. Nah, saya saranin kalau Anda pemula Anda pakai Fluke 117, karena ini multitester walaupun harganya mahal, tapi benar-benar bantu kita jadi yang biasa-biasa jadi jenius gitu istilahnya. Kenapa? Dia simple, dia bisa bantu kita baca rangkaian di dalam nilai yang ada di dalam rangkaian. Nggak semua multitester bisa melakukan hal itu. Apalagi untuk shot, untuk pengerjaan shot paling penting Anda harus pakai multitester yang bagus. Jangan pakai multitester yang biasa. Atau kecuali Anda udah expert ya, Anda bebas. Kalau Anda expert, Anda udah hafal nilainya harus berapa dan berapa, itu nggak jadi soal. Tapi kalau Anda pemula, saya saranin Anda mau belajar, pergunakan alat yang kalau bisa sih yang terkini ya, yang terkini maksudnya biar bisa bantu Anda mencari problemnya ada di mana. Mungkin kebetulan saya ada tamu juga dari Jakarta. Saya udahin dulu ya sesi ini, nanti selesai ada waktu mungkin agak malam baru saya lanjut bedah kasus penanganan VGA short yang HIS. Kalau nanti HIS sudah kita bedah, karena itu ada banyak ya problemnya sama, saya bikin satu video aja, nanti Anda bisa coba sendiri ya cara penanganannya. Enggak hampir sama. Nah, cuman memang ini ya untuk Nitro yang Bro Sidoarjo ya, dia shotnya memang agak banyak. Jalur di sini awal shot kita cabut udah hilang. Nah, ternyata di belakang juga ada yang shot. Nah, jadi kondisi seperti ini kita memang lebih ekstra kondisi shot. Anda yakinin dulu, cek semuanya di titik-titik mana yang kita harus ukur, dan itu nggak boleh short. Kalau udah semuanya nggak short, baru Anda kasih tegangan. Jadi ini shotnya yang agak banyak. Kalau yang kemarin kita bedah shotnya nggak seperti ini. Nah, ini memang kemarin shotnya hanya di seputaran MOSFET SIC 632 atau FM3035 di bagian sini. Dan Anda kalau bermain dengan shot, perhatiin juga kapasitor ya. Kapasitor kalau nilainya udah nggak standar, Anda ganti kapasitor yang 820 2,5 volt sama 270 16 volt. Ini Anda cek, kalau memang udah kondisinya harus ganti ya Anda ganti udah. Oke, untuk yang di Bro Jambi ya, ini VGA nya saya udah sempat ulas, tapi sebelumnya mungkin ini saya skip dulu sampai nanti saya berkabar ke Anda lah. Mungkin suruh Anda lihat video ini ya, sampai kita nanti bisa bedah kasus. Ini HIS ya, ini HIS
banyak juga yang pakai mini ini ya, tapi menurut saya kurang bandel ya. Fan-nya sering problem. Kalau untuk game-game biasa harian boleh pakai, kalau buat mining kurang rekomendasi ya. Tapi bebas, itu pilihan Anda. Anda boleh milih apapun, karena kondisi sekarang cari VGA nggak gampang ya. Cari VGA lumayan lama, lumayan susah maksudnya, dan biayanya lagi mahal. Oke, sementara di sesi ini saya tutup dulu ya, nanti baru kita lanjut lagi. Salam Supaya Tech by Leader.